Jam berapa? Aduh. Jam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Saya. Udah makan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Aman ya berarti ya? Aman. Oke. Mas Mansur aman? Aman semua? Aman semua? Bisa kita mulai? Let's go. Halo Den. Halo Dis. Selamat datang di Den Talks. Dar der dor kawan semua, dar der dor selalu bersama. Den kumis, ada necis, ada lamun, ada yang tipu. Mari bercanda tertawa di Den Talks. Tempatnya ngobrol ngasal tapi nggak asal-asalan dong. Semoga ya. Semoga lah. Semoga ya. Amin. Jadi berat ini. Jangan dibikin benar. Jangan dibikin berat, betul. Iya. Kenapa namanya Den Talks? Karena di sini ada Den Lamun, ada Den Necis, ada Den Tipo, dan saya Den Kumis, dan ada satu Den lagi, Den Bait Nugraha. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan? Ya, cukup menguras. Energi. Oh, saya tuh mau bilang menguras waktu tapi kok cerah. Biaya? Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Hai. Buat teman-teman ini Dan Bait Nugraha yang akhirnya kita bisa Tuli bisa berkolaborasi sama Dan Bait ini di lagu yang terbaru. Terbaru, yaitu Nikmat Kuasamu. Asik. Mana sih kameranya sini? Nikmat Kuasamu. Yang rilis tanggal 13 Februari kemarin berarti. Bener ya Mas? 13. 13 Februari. Di hari Jumat itu. Nah, lagu religi di hari Jumat. Jumat berkah. Jumat berkah. Mudah-mudahan Amin. lagunya juga jadi berkah. Amin. Amin. Nah itu lagu religi itu pertama kali atau udah pernah sebelumnya bikin lagu religi? Kalau bikinnya itu pertama kali, itu lagu religi yang saya bikin pertama kali. Tapi bikinnya sudah lama sebenarnya. Oh. Pertama kali tapi sudah lama. Nah itu gimana tuh? Kapan tuh kalau boleh tahu tuh? Jadi saya tuh punya satu lagu religi ceritanya. Terus ya udah cuma tak simpan aja dulu. Terus kebetulan beberapa waktu yang lalu saya tuh kok di WA sama Dan Tipo. Halo Dan gitu. Halo deh. Pelakunya. Iya. Terus diajak collab lah sama Actually, teman-teman Actually ini karena kita mau puasa yuk bikin sesuatu yang fresh yang Actually belum pernah bikin juga katanya kan gitu. Betul sekali. Terus bikin lagu religi, terus kamu ada lagu nggak Bait gitu. Wah ada Mas, langsung dan ada. Terus saya sampaikan kemarin seperti ini. Terus akhirnya kita ketemu kan kemarin kan sama Dan Lamun juga. Selalu kita bahas ini dan lain sebagainya. Akhirnya lagu yang sudah ada dimodifikasi sedikit lah liriknya sesuai dengan situasi kondisi saat ini. Iya. Ngomong-ngomong, kok bisa kenal sama Dan Tipo? Jadi waktu itu ceritanya kami berdua tuh sama-sama pulang mancing. Saya kenal di studio aja, udah nggak usah drama deh. Aku nggak nemu lucunya. Tak cari nggak nemu lucunya. Kenapa aja? Oh, udah menyerah. Udah menyerah. Enggak, maksudnya kan tiba-tiba karena gini, waktu itu kan kita baru obrolan doang tuh. Betul. Obrolan intern lah, Iya. ngobrol kita bikin apa ya? Ya. Lagu religi. Nah, tiba-tiba memang Dan Tipo menyampaikan, "Nih sama Bait aja." Baik, gitu. Nah, kok bisa tiba-tiba dari Tipo ini Dan Bait? Kan kita juga bingung dah. Memang dia mau atau Iya. Nah, itu gimana kok bisa akhirnya Sebenarnya bukannya mau sombong. Wis. Saya kan memang terlihat agamis, jadi sempat mondok dulu? sempat Mas di rumah sakit. Berapa hari? Dilanjutin. Itu kan kita tadi udah ngobrol. Udah. 6 hari karena DP tadi saya bilang.
Siklus pelana kuda. Mondok. Oke, Lanjut. Ya jadi kemarin tiba-tiba dihubungi Bait, mau nggak kita bikin lagu ini ya yang tadi yang saya sampaikan tuh kita ada proyekan actually mau bikin lagu religi karena mumpung menyambut bulan puasa. Betul. Lebih seperti itu. Terus alhamdulillah, wah kok cocok ini karena seingat saya itu dulu juga pengen banget rekam lagu itu tapi memang belum keturutan. Belum tersampai. Berarti sebelumnya pernah ngobrol berdua kalau pengen bikin lagu religi atau gimana? Belum, justru belum. Jadi kayak memang alam itu bekerja dengan sendirinya. Ini. Karena yang kita tahu ya udah, saya pikir Dan Tipo sama Dan Bait udah ngobrol dulu, pernah ngobrol lah. Kalau aku punya lagu religi atau gimana, terus Tipo menyampaikan waktu itu. Saya pikir begitu, tapi ternyata enggak. Kita Ora wi kabeh iki mergo sasi ki rono. Wis ora sasi. Mas, kayaknya Bait. Emang kita udah kenal lama ya. Iya. Produksi ning actually ning Ya, di musik Selasasi. latar Indonesia. Kita berproduksi lama ketemu Bait. Akhirnya kenal, bantu proyek-proyekan tipis-tipis. Terus kira-kira tolong bikin apa yo? Ayo mbak Bait wae. Sasi bilang, oh iya Bait. Terus itu adalah lagu cerah. Wah, anu Mas. Simpan. Nah, Oh nembak. Nembak, ternyata. Ternyata tapi nggak tak terima. Jangan. aja cocok ya. Istriku. Oh gitu. Berarti nembak tapi ternyata Kebetulan apa ya Mas? Boleh. Semesta. Enggak plek ya. Mestakum ya. Semesta. Musuhku. Kau bilang apa? Nanti disensor ya Mas editor ya. Apa sih disensor? Kalau aku Cuaca Mendukung. Jakarta Timur. Oke. Terima kasih. Makasih. Oke, balik lagi lagu religi tadi. Oke. Religi tadi ini kan judulnya buat Dendis ini udah rilis ya kalau Udah ini rilis. Ini tayang udah rilis judulnya Nikmat Kuasamu. nikmat kuasamu. Oke. Nikmat kuasamu. Kok bisa terpikir kata-kata itu? Jadi itu juga semesta lagi. Wah, aja apa-apa. Kayaknya angel yang ngikuti. Jelas. Jadi bukan waktu itu sebatas intro ya. Kita mau bikin lagu religi dan lain sebagainya. Kebetulan memang saya punya lagu religi, tapi ya isi lagunya itu umum lah, secara umum gitu. Terus kebetulan udah kita ngobrol-ngobrol dulu di studionya Sasi gitu kan, di studionya Mas Sasi. Kebetulan waktu itu langsung ketemu Dan Lamun ya kan. Dan Lamun terus kita ngobrol, Mas aku tuh seneng satu ayat kebetulan di dalam Al-Qur'an itu adalah ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayatnya berbunyi Fabi ayyi ala irabikum tukadziban. Yang artinya adalah nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Asik. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya tuh selalu berpikir bahwa nikmat itu ketika kita bisa merasakan itu ternyata banyak banget kayak gitu loh. Oke. Jangankan nikmat yang gede-gede, orang kita nikmat bisa bernafas, bisa kumpul kayak gini, bisa menikmati waktu bersama teman, bersama keluarga. Itu kan nikmat yang sangat bisa Iya. kita syukuri. Gua dalam sih. Dalam. Iya. Dalam, Kayak gitu, Mas, Mas. dalam. Terus di sisi lain ada kata kuasamu juga kan di situ. Jadi semua kuasa Tuhan tuh mengandung nikmat di dalamnya. Ketika kita mau mensyukuri kuasa Tuhan yang terjadi dalam diri kita akan menjadi nikmat. Outputnya seperti itu. Oh, ini hasil pondok yang tadi nih. Iya. Hasil 6 hari itu. Jadi kalau orang pondok itu kan 6 hari kan pasti di rumah saya kan mikir ya. Iya. Iki aku iki jane kena azab apa. Enggak pas sudah. Musibah lah, musibah. Itu nulis saat itu juga. Kalau liriknya jujur kemarin dibantu sama teman-teman EXO. Saya kemarin sempat mengajukan ya, terus Mas kalau liriknya kayak gini gimana? Tapi saya masih ada missing bagian ini minta tolong dong dibantu. Ternyata dari Lamun dan Tipo. Oh iya, actually ini jago-jago, Bung. Gimana nih?
Gimana? Jadi Memang ya. Sama aja. Dan duitnya mau sambung. Sekile, berapa mas? Sepenting apa? Gaya. Kayak 90%. Saya 90%. Skill. 10%. Itu lah ekor. itu sebuah quote ya. Ya, lalu seperti itu kalau liriknya akhirnya kita brainstorming bareng-bareng, kita bikin kayaknya seru nih kayak gini terus ya sudah akhirnya terjadilah. Bahkan sebenarnya Dan Bait ini datang udah ada liriknya walaupun belum selesai, terus sebenarnya udah ada nadanya juga ya. Udah ada nadanya. Iya. Lirik Sudah berbentuk lagu ya. Iya kan udah berbentuk lagu, cuman memang belum selesai aja, jadi Iya. kita ikut nambahin lah Iya. supaya seru juga. Terima kasih tentu aja. Sama-sama. Sum-sum. Matur nuwun. Sekian. Sekian, jangan. Ini mumpung lagunya udah rilis, aku mau sekalian tanya ke Den Bait atau Den-Den yang lain nih. Karena Dan Musi. Den-Den. Waduh. Babis. Wah, Pakai nakama gitu. biasanya pakai baju one piece. Sepuden. Sepurani Den. Semudah. Oke. Sorry Mas. Bisa dilanjut nggak ini? Bisa. Ayo Miss. Ada bagian sebelum interlude ya, yang ada apa mungkin ya ayat-ayatnya ya kebetulan karena saya Iya. jadi saya pengen tahu sebenarnya itu tadi liriknya itu Iya enggak sih? Den? yang di sebelum interlude itu kan, Betul. Betul ada ayat Fabia ya ala aerobikum kalibat. tapi dilantunkan soalnya maksudnya catchy tuh bagian situ di situ menurutku catchy, Enak ya. enak banget. Arab-Arab gitu ya. Makanya aku tanya tadi pernah mondok kah? Kok ngajinya bagus soalnya? Benar. Iya. Apakah dulu di TPA-nya itu diajarkan atau? Saya dari kecil memang ngaji di TPA dan lumayan alhamdulillah lumayan rajin sampai SMP udah nggak begitu ini ya udah nggak berangkat sih ingatku kelas 2. Karena memang ini teman seangkatanku udah nggak ada yang ini nggak ada yang ikut ngaji karena mungkin udah makin gede udah pada entah mau Mas itu belum gede-gede ya? Temennya udah gede. Apa kok ini? Ayo, boleh dewi. Asik banget. kebetulan memang paket minimalis. Seperti itu terus kebetulan zaman SMA saya kan di Temanggung ikut bulik yang Temanggung. Ikut bulik sama Simbah terus kebetulan bulik saya itu orangnya memang agamis sekali religius. Jadi tiap malam tuh disuruh ngaji memang. Oh, ngaji ya. Tartil Al-Qur'an. Jadi apa ya? Membaca Al-Qur'an tiap malam tiap habis maghrib tuh di rumahnya bulik itu pasti pada membaca Al-Qur'an. Jadi mau nggak mau saya juga jadi ya lingkungan seperti itu kan jadi saya ikut terbawa alhamdulillah jadi ngaji ya kayak gitu. Nggak perlu pesantren kilat ya. Oh, biasanya itu loh. Ada. Pesantren kilat loh kalau ini. Kalau orang tuanya agak capek, nakal banget pesantren kilat aja. 3 jam apa 6 jam buat kilat itu. Bisa ditunggu. Bisa ditunggu. Hati-hati loh, Miss. Tapi ya mungkin tetap saya sebenarnya saya kemarin takut pas mau ngantunin itu tuh tajwidnya bener nggak ya Oh iya, dan bener, sebagainya. Sebenarnya ada sedikit ketakutan itu. Jadi nanti kalau teman-teman dengerin lagunya, kalau memang pas bagian lantunan ayat Al-Qur'annya ada yang salah mau dikoreksi aja nanti kita bikin project baru. Iya. Jangan. Touchwood. Kalau nggak nanti kita kasih penjelasan lah Mas. Apa tadi? Klarifikasi. Touchwood. Tajwid. Apa itu? Tajwid itu kayak pelafalan. Jadi kalau bahasa Arab itu kan beda pelafalan, beda makna dan lain sebagainya. Bila guna. Main rumit lah Mas. Salah satu bahasa yang paling rumit di dunia adalah bahasa Arab karena kosakatanya Terbanyak. itu terbanyak di antara semua bahasa. Menarik. Menarik. Apalagi untuk kami ini sangat menarik untuk dipelajari. Makanya tadi aku yang nggak tahu aja maksudnya artinya apa, tapi dimasukin ke tengah-tengah lagu itu, maksudnya jadi wah ada apa nih kayak gitu. Maksudnya berhasil mencuri perhatianku sepersekian menit tuh sebelum interlude berarti itu ya. Apa di interlude-nya itu ya kayaknya? Interlude. Nah, maksudnya, wih ada ininya nih gitu maksudnya. Instead of memasukkan instrumen seperti gitar atau mungkin piano atau apa, tapi memasukkan lantunan tadi ya, lantunan ayat itu maksudku sesuatu yang unik lah, sesuatu yang unik.
Itu Jadi- sebenarnya udah ada Miss itu itu kayak di lagunya Sting itu juga ada. Sting? Iya ada itu. Itu udah ada. Cuman di Indonesia memang jarang. Terus kita nyoba-nyoba di situ. Aku baru tahu. Ini baru tahu nih. Sting itu ada. Ya kan juga ada. Mungkinkah Sting. Oh, Oh, bukan itu ya? Ger, ger, ger. Boleh. Nah, kalau Den Bait sendiri, ini kan udah rilis nih, pasti udah dengerin kan hasilnya kan? ya. Nikmat Kuasamu ini, kesannya apa? Yang didapat kesannya apa? Walaupun Den Bait sendiri yang menulis, Den Bait sendiri yang apa ya punya gambaran awalnya, tapi ketika itu udah rilis beneran, itu kesan yang didapat apa? Kesannya adalah ketika saya mendengarkan itu memang nikmat. Jadi memang musiknya bagus, aransemennya bagus. Terus di sisi lain juga ternyata teman-teman actually lumayan perhatian dengan saya gitu maksudnya. Ada unsur-unsur yang sesuai musik yang sering saya bawakan yaitu folk kan kayak gitu. Walaupun nggak saya lebih ke pop folk ya. Apa ya ada instrumen apa tadi namanya Mas? Yang kayak kendir, saya nyebutnya kendir. Apa ya? Gedong. Ya udah. Nah, itu pokoknya dimasukin instrumen itu dan ternyata bikin ada kayak nuansa 90-an, 80-an di situ. Oh. Apa nuansa zaman-zaman Pajajaran. Selamat ya. Jangan 90. Intinya gini, sorry intinya. Tai katakan. Sama berapa saya. Oke. Intinya teman-teman actually apa ya, melebihi ekspektasi saya gitu loh. Termasuk dalam aransemen lagu, termasuk dalam membawa apa ya istilahnya itu nuansa di lagunya itu seperti apa itu nuansa religinya dapat. Pokoknya ketika saya dengar kemarin apalagi habis di mixing dan mastering sama Mas Sasi juga. Wah enak ini gitu. Syukurlah. Insya Allah berkah. Amin. Tapi jadi ada pertanyaan nih, kan kita tahu Den Necis dan Den Tipo ini yang membuat komposisinya lah ya, Ya. menjadi sebuah lagu yang full gitu. Apakah memang ada riset dulu nih tentang musik-musik yang dibuat sama Den Bait Nugraha seperti yang kita kasih tahu tadi? Oke. Sebelum dijawab, Hmm. kalau aku lebih penasaran ke Necis. Nah, Ini kan ya mohon maaf ya, karena Necis kan beda server. Terus ya jujur saja nggak apa-apa kan. jujur saja Beda server. Terus bikin lagu religi yang notabene ya muslim banget lah. Iya, maksudnya banget. Apa yang gimana ya ngomongnya ya? Gimana cara nyusunnya, gambarinnya gimana gitu. Oh, pertama-tama kan bagian lagunya dari Bait kan udah jadi sebenarnya. Kalau di Bait banyak pergerakan chord. Nah, dari kita chord kan, chord. Iya. Hampir kata-kata. Macam-macam kok. Mas Mansur udah megang itu kan? Jadi pergerakan chordnya banyak lah. Terus kita sederhanain aja biar terkesan adem gitu. Terus kalau apa udu tadi dari Opa. Iya. Opa. Tapi memang Opa. kalau apa banyak pergerakan chord gitu tuh memang nuansanya beda atau gimana? kalau saya sih rasanya berasa lebih adem aja kalau chordnya sejarang itu. Ini subjektif tapi ya. Iya. Tapi saya setuju Mas. Karena kalau yang lagu aslinya saya itu gambarannya adalah lagu yang apa ya? Dulu saya bikinnya itu kan judulnya tak sepul aja sepul ya. Sepul aja ya. Spool ya, di spool motor ya. Dulu judulnya Feather itu. kan bukan nikmat kuasamu karena dulu judulnya Jalan Lurusmu. Tapi musiknya lebih kayak terlalu ceria dulu saya memang. Makanya perpindahan chordnya kayak gitu. Temponya juga lebih cepat daripada yang kemarin. Terus begitu disinkronkan dengan tema yang ini, terus dibikin musik yang kayak gitu, ya pas banget itu tadi. Seperti semesta mendukung itu tadi. Oh bisa gitu ya ternyata ya. Kalau ini beda apa itu berarti istilahnya beda apa itu? Interpretasi atau apa? Bukan ya?
Iya, bisa dibilang berprestasi. Interpretasi. Interpretasi. Kemana ini? Kemana dulu nih? Investasi. Nah, nanti. Interpretasi. Bola Bali tipe. Ya, pokoknya gue lah. Aku ketularannya. Semua ketularan tipe di sini. Banyak chordnya lagu dari awal si Dan Bait ini ngasih kayaknya, wih chordnya banyak 70 chord. Bukan pertama ini jadi 2 chord aja, 3 chord aja. Berlebihan. 3 chord aja. Jujur berlebihan. 69. Kurang satu. Selain typo ternyata hiperbola juga. Oh iya. Karena ini apa? Kemarin kan waktu proses produksi itu kesannya cepat. Iya. Rasanya cepat padahal kita ketemu cuma berapa kali ya? Satu kali kayaknya. 1-2 kali lah ya. Sama Den Lamon. Iya. Dua ya? Satu kali. 2 kali sama Den Lamon. 2 kali itu udah rekaman. 2 kali udah rekaman. Iya, sekali. Iya kan? Sekali itu pas Sehari. brainstorming itu. Iya. Jadi saya store lagu langsung bikin demo. Iya. Ya kan? Oh, digelumkan di itu. Bukan deh. Demo itu ya. Turunkan Pak. Oke. Jadi langsung bikin demo, langsung itu cepet sih mas. Karena memang jenius semua. Jadi mau dibilang apa? Jangan gitu. Jadi. Kan gitu lah. Mau bilang memang iya. Kok Jumawa semua sih di sini. Itu kelebihan kita, Jumawa. Kelebihan kita cuma Jumawa tadi itu. Karena agak ada kelebihannya. Selain Jumawa. Enggak iya itu tadi. Saya kelebihannya cuma satu. Apa? Apa? Terlalu banyak kekurangan. Waduh. Kekurangannya cuma satu. Apa ini? Nggak punya kelebihan. Ini menanggapinya bagaimana? Mas, tolong Mas. Tolong mas. Itu terus kita produksi ya udah kayaknya Ngalir. ngalir aja ngalir terus Bait cocok ya udah jalan. Tanggal berapa rilisnya tadi? 13 Februari. Rilis Apa ya? Sehari sebelum Valentine. Iya ya. Kasih sayang kepada umatnya. Wih, masuk ya. Sehari sebelum Valentine. Hari Jumat. aja gimana? Lanjut. Kemana-mana ini udah. Ini nggak ada pertanyaan lagi nih. Kemarin masalah produksi di sketsanya. Oh iya nih, aku lagi-lagi harus amazed sama hey, apa namanya? Improvisasi di Den Bait. Memang kita di Darder Dorden Iya. itu ya kan. Memang setiap sketsa itu ada jalan ceritanya lah sebenarnya ya. Dan di start di episode 4 kemarin ada Kok 4 nggak sih? 4. 4 bener kan? 4. 4 mulai ada Den Bait. Iya. Sebagai mulai dikenalkan lah. Hmm. Nah, selama proses produksinya itu memang banyak dialog-dialog yang improve. Karena memang kita cuma menyodorkan ini jalan ceritanya kayak gini, nanti gini-gini dan ternyata Den Bait banyak memberi feedback, memberi jangan langsung pergi nih. Terlalu out frame mas. Jalan keluar aja lah. Tembok. Sorry. Terlalu bersemangat. Iya. Wong pintunya wis dikunci betul. Ini tinggal dibuka sih. Ya sebenarnya. Bukan. Nah itu banyak feedback dan improve ke kita juga. Jadi Betul. oh iya ternyata bisa ditambahin ini ya di bagian ini gitu. Seru. Memang sebelumnya pernah ada teater itu apa gimana? Apa sih namanya? Apa sih istilahnya? Hiperfilman atau apa? Perfilman apa gimana? Kalau Training. Training mas. Training celana training. Aku urung nyambung soalnya. Gimana, Mas? Pelatihan. pelatihan ya. Kebetulan kalau aku tuh orangnya sinis banget nih. Apa nih? Kayak kemarin udah ya. Gitu. Kemarin kan aku juga ngobrol soal belajar. Oh benar. Iya, nanti ditayangin aja. Masa gitu? Masa beda asin? Enggak, jadi memang apa ya? Jawaban jujur atau jawaban apa formalitas ini? Jujur aja, jujur. Formalitas dulu lah Formalitas ya. oh ya. Jujur kan punchline. Oh, Terserah dia. ya deh, boleh deh, bebas deh. Tanain juga diri ya.
Jadi kalau saya tuh memang beberapa kali sempat syuting. Bener. Orang Syuting, ya? Jawa yang ngomong syuting. Jadi saya tuh dulu ada satu karakter zaman SMA tuh saya dikasih tugas sama guru bahasa Jawa. Guru bahasa Jawa. Kebetulan saya waktu itu menyutradarai teman-teman. Wis. Oh iya. Dan saya jadi peran utama. Ceritanya kayak gitu. Rahwono. Se. Menyutradarai tapi jadi peran utama. Kayak Deddy Miswar gitu. Head. Itu karena nggak ada yang mau, makanya Oh, lagi ke sini. jangan karena nggak ada yang mau udah Ya. Pasti gitu ya. terus di situ saya perannya sedikit cerita aja ya. Boleh. Di situ ceritanya adalah saya seorang Kapiten. Terus. bener itu Udah. ketebak gitu terus saya nyemprot. Jadi saya di situ ceritanya adalah anak seorang petani yang diremehkan oleh temennya, yang dia anak seorang yang mungkin udah sedikit orang punya gitu ya. Terus saya itu ceritanya anak yang bersungguh-sungguh gitu, sering bantu ayah dan lain sebagainya. Terus ada satu waktu ayah saya meninggal, ceritanya di film itu. Walaupun di kehidupan nyata juga seperti itu. Terus, tapi Saya kok nyambung tapi kok langsung ini. Iya. Aku tahu sih, cuma jangan dilanjutin deh. Yang ceritanya ini aja. jadi saya itu kebetulan memang nggak tahu ya apakah itu terinspirasi sama kisah nyata saya atau gimana. Cuma memang di kisah itu saya juga ceritanya kayak gitu terus diseplein terus saya jadi orang sukses kayak gitu lah. Terus akhirnya yang ngejek saya tadi tak ajak kerja sama saya. Kalau kayak gitu. Wah, dapat CEO gitu. Saya udah bilang Deng. Nah, itu. Ternyata Dendait adalah CEO. Ternyata anak petani inilah seorang CEO gitu ya kan. Nanti teman-teman bisa tak promoin aja nih walaupun filmnya sebenarnya nggak layak tayang. Kabarnya jelek. Apa yang mau dipromo kalau gitu? Karena proses salah kadarnya mic juga nggak pakai. Dulu cuma audio dari kamera ya. Itu judul filmnya pakai bahasa Jawa, Teman Agawe Tentrem. Artinya adalah teman itu adalah bersungguh-sungguh. ada di YouTube. Ada di itu. Ada di itu dulu. Teman Agawe Tentrem. Nah, nanti silakan di Gawe tentrem. saya lupa nanti coba tak kasih linknya. Ya boleh nanti komen aja. Kok Sini ya? selling. Sini ya. Itu Selling. itu lebih Beta ya kita ya. Nah, itu jawaban formalitasnya biar kelihatan keren. Tapi kalau secara aslinya kenapa saya kemarin improv itu saya tuh nggak bisa ngafalin dialog. Beneran. saya tuh Oke, terima kasih Pak. Cukup tahu. cuma pada intinya adalah saya hanya bisa memaksimalkan yang bisa saya kasih ke teman-teman. Tapi kayak gitu. Iya. Tapi Jadi saya improv kayaknya ini masih masuk deh. Iya. Udah terus udah masukin aja masuk. Kalau teman-teman ternyata cocok, saya kemarin sebenarnya agak khawatir Mas dan Kumis ya. Jadi ini teman-teman kalau aku improve kayak gini pada ini enggak ya terlalu skrip banget teman-teman menghendaki harus scripted banget atau enggak kan. Terus coba aja ternyata teman-teman cocok ya semesta lagi semesta kuasanya Tuhan. Oh iya benar. Lebih karena storyboardnya mentok sih. Jadi pas Den Bait ini improv kita karena kita bingung juga. Nambah durasi. Semakin panjang durasi semakin senang. Editor doang yang nggak senang. Mohon maaf ya. Oh iya, saya mau ngucapin terima kasih juga yang buat teman-teman kemarin sudah menanggapi di reels kita ya. Iya benar Dan ternyata udah komen-komen tuh sangat antusias. senang kita ya. Seru ya. Gitu ternyata Bait bisa ya. Apalagi mah Denecis tuh yang ditunggu-tunggu. Denecis. Iya. Itu yang karena nggak ada di situ. Yang ditunggu-tunggu. Itu kan cowok kuliah ikan. Oh iya. Pak itu. Masa marah? Masa gitu doang marah? Senyumnya mana senyumnya? Wah, kacau ini. Kacau ini. Tentu mana ini? Kacau semakin kemana-mana ini. Nah, itu ngomongin promo ya. Iya. Ngomongin promo itu ini kan
kita ngenalin lagu religi kita ini bukan ngenalin lagu religi aja ya. Kayaknya karena kita punya program baru, Dadet Dorden ini bikin sketsa gini. Pernah nggak sih ada diajakin kayak gitu juga? Ini kan sebenarnya kita juga dalam rangka promo aja, cuman Ya. soft promosi lah. Kalau untuk promo belum pernah sama sekali. Kalau dulu yang single saya itu yang satu yang ada video klipnya 1, 2, 3 ya. Yang pertama itu enggak cuma bikin musik video tok, walaupun ada adegan actingnya di situ dan lain sebagainya. Tapi enggak ada yang kayak gini-gini bikin sketsa, bikin apa. Ini benar-benar new buat saya. New ya. Ya karena sebenarnya kita juga minim budget, jadi mau bikin yang konten habis itu susah. Akhirnya ya adanya ini. Tapi seru nggak sih? Enggak seru sih. Kok jangan langsung. Pulang. Terima kasih. Tapi seru banget ya. Masuk. Tak maafkan kamu. Bohong ya. Enggak, bener, seru. Jadi kemarin itu saya apa ya Mas ya? Ada beberapa hal yang kayak saya tuh mungkin ragu dengan kemampuan saya, dan di sisi lain saya juga ternyata emes ketika dan Tipo dan Lamun dan Kumis dan Necis juga ternyata mereka ketika jadi karakter mereka ternyata mendalami banget gitu loh. Istimewa. Ya mesti. Mas Jogja ya dan lain sebagainya. Tapi jangankan jenengan, kita juga ragu-ragu. Saya tuh ragu-ragu, Pol. Ragu-ragu. Apa iya bikin kayak gini? Tapi apa ya kemarin tuh kenapa sih kita bisa bikin kayak gitu? Ya, actually butuh program baru gara-gara melempem, guys. Itu bagian dari ikhtiar. Ikhtiar. betul. Oh iya. Itu cantiknya kayak gitu ya. Mencoba hal yang baru sih, memang kita pengen nyoba hal yang baru, pengen sesuatu yang baru. Karena selama ini kan caranya selalu seperti itu. Maksudnya kalau rilis lagu ini dikabarkan, tapi Kabur. kayaknya Dublin kabur. lebih ke jalan di tempat sih. Dikabarkan kabur. Itu ada satu Ya, video kemarin kayak gitu sih. jadi masuk. Clipper ya. Dikabarkan. Ya inovasi lah kita nyoba Inovasi. Ya nggak tahu nanti hasilnya gimana, nggak Gimana, masalah. iya. Tapi yang penting kita pengen nyoba hal-hal baru aja. Kemarin kita juga sempat ragunya lebih ke karena kan kita ngajak kolaborator, mau nggak ya diajak kayak gini kan? Karena ikut repot, ikut apa ya, menghabiskan waktu juga gitu. Itu ragunya kita di situ. Kalau mungkin kita melakukan cuman berempat ya jalan-jalan aja. Cuman ketika ada kolaborator yang masuk, terus kita harus jelaskan kita bikin kayak gini gitu. Siapa tahu, wah saya nggak mau bikinin kayak gitu kan bisa aja. Nah, kebetulan Den Bait ini mau. Aku mau ngomongnya gimana Mas? Makasih ya. Sangat jujur sekali jawabannya. Colek lempang ya. Lebih ke agak ngeri sih. Astagfirullahaladzim. Coba dari tim itu ada Pertanyaan Kak? dari tadi Sedang menulis sesuatu. sedang menulis sesuatu Udah. Oke. Kalau suatu hari collab lagi, kira-kira mau coba genre baru kah? Kalau iya apa ya? Langsung dijawab. Ini pertanyaan buat Oh, tak kira bersak ya. oh maksudnya kalau suatu hari collab lagi. Oh, maksudnya Den Bait collab sama yang lain gitu. Oh, actually-nya. Oh. Kalau saya langsung aja tak tangkap ya. Oh, iya, boleh. Saya menangkap maksud Mas Mansur tadi. Jadi kalau seandainya diajak ya saya belum manut sih ajak. Wah, nek dijak lah nek ra dijak. Tapi enggak Jadi intinya rasa sedih. intinya gini, kalau misal mau kita mau explore genre lain lagi ya kenapa tidak, selama itu seru, selama itu bisa Boleh lah. meningkatkan kreativitas kita. Masa kenapa Betul tidak? sih. Mas. Hibdut yang lagi viral hibdut Yo, malah hibdut. tensi. Tensi tinggi. Tahu tensi enggak? Yang dipumpai. Ada ini. Omron ya, mereknya Omron.
Sekarang tinggal pencet loh. Oh iya ya. Lawas banget loh. Oh iya. Aku agensi. Itu Ki, serius. Oh iya ya. Sekarang Bukan masalah apa-apa, dia kan masih muda, belum sering dansi kayak gitu. Jadi dia kan tahu tuh nggak apa-apa. Wes dulu. Oh iya. saya tidak bilang loh. Nanti takutnya saya framing. Ini pertanyaan apa buat Den Tibo nih? Apa kenapa ngajakin Den Bait? Apa gara-gara ini pernah dengerin lagu-lagunya Oh, Den iya. Bait sebelumnya? Sebelumnya lebih ini sih, kalau ngajakin karena lebih Kenal. iya bukan ngobrol sama Sasi sih. Oh iya. Sasi ini Rekomendasi. gimana ini ya, gini mau bikin project actually mau beda nih, bikin sketsa sama musik, terus Bait aja mas kayaknya waktunya lebih luang karena kita takutnya waktunya lebih luang. Wah, izin masa sih. Masa sih. Mas Sasi yang bilang Izin. aku gak pipi loh, mungkin saya ngomong Sasi. Izin. Sasi udah aku Ada dua definisi. iya Waktu lebih luang itu antara wong iki memang Betul. wong itu memang bisa mengatur waktu atau wonge kelebihan waktu Alias yang tidak ngapa-ngapain alias nganggur. Masa sih matur nuwun tenan lho. Nah, jujur ya Mas ya. Ini kalau aku diajak project actual mbak-mbak aku Mas. Tapi masih ngamen nggak tuh? Reguler ya? Uh-uh. Iya, masih. Masih ya? Itu mata pencaharian utama saat ini kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi memang udah lama. Udah dari 2018 ini. Udah. Oh ya udah lama. lama ya. Berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Iya. Semoga sih bisa. Wedding juga wedding. Wedding ya masih. Nah itu solo atau ada band? Ada band. Karena wanita Nyambung deh. Kalau kerja boy. Nyambung nyanyi. Nyambung aja dia. kalau reguler sama wedding tergantung yang ngajak. Ada band, ada solo. Jadi saya ngapain tergantung mau. Terlalu hard selling ya dilihat. boleh Nursing saya biasa gitu kan. Yang penting selama itu bisa menjadi rezeki untuk kita, bisa menjadi untuk penghidupan kita, kita bisa mencari barokah dari situ. amin Amin. Amin. lah. Itu ada pertanyaan lagi nggak? Males ini itu enggak. Masa enggak? Langsung enggak. Apa tadi? Panggilnya apa? Tim. Saya itu terpanggil. loh. Yatim tau. wow gitu coba Tim gitu kan. Nggih, Doro apa yang orang Doro sih, Mas. ada rencana album ini mau tahun-tahun ini Insya Allah setelah proyek Regi ini, apabila tidak ada halangan, Insya Allah pertengahan tahun saya akan merilis album nah Weh, solo. kita tunggu ya solo Ya, karena Jogja. Klaten nih tengah. kok nyebut kota Jadi kemungkinan saya terakhir rilis itu 2022 apa ya? Udah Betul. lama banget. Oh. Jadi kalau mau rilis single lagi kayaknya kasihan yang nungguin. betul Iya, ya walaupun siapa yang tahu. Ya pasti ada guys, nggak boleh gitu. nyatanya tuh kemarin kita juga nggak nyangka itu antusias Fans soalnya artis-artis kan kan gede-gede kan kasihan fans yang nungguin. fans banyak tuh loh Siapa tuh? ya kemarin itu banyak itu di Explore itu di Halo fans. Oh, iya, ada. iya postingan klip Ya kemarin. alhamdulillah sejauh ini ada teman-teman yang dengerin gitu banyak yang Iya. sedikit bertanya juga kok nggak ngeluarin lagu dan lain sebagainya. Maka dari itu saya menjawab dengan ada tak rilisin album aja sekalian. Kebetulan kan memang stok lagu sebenarnya lumayan banyak jadi nek nggak dieksekusi satu persatu nanti lu muter kan. Muspro Muspro. Apa itu? Muspro itu apa? Musnah. Muspro. Oh iya, Iya. Muspro. Bahasa apa? Bahasa Jawa. Enggak, bahasa Jawa. Istilah itu. jadi tunggu Percaya lagi, aku percaya lagi. Jadi udah apa namanya? Udah ada rencana berapa lagu? Insya Allah 8. Rencananya sebenarnya 9. Ada satu konsep yang tak usung kenapa harus 9 itu sebenarnya. Cuma nanti lihat sikon. Walaupun kalau 8 juga ada juga penjelasannya nanti. Garek ngecu gitu. Kok konsisten penjelasannya. Itu sebenarnya. Jadi ya Allah kalau nggak 8 sebenarnya. Ya kita doakan lah ya. Amin. Terima kasih. Lancar dengan
nikmat puasamu ini, setelah itu bisa lanjut. Sip, soalnya udah berapa tahun? 4 tahun berarti vakum ya kan? Oh iya betul. Semoga bisa berkarya lagi. Kita juga harus support nanti. Kalau bisa collab lah gantian ya nggak sih? Mantap kali. Oh iya, siap nanti pokoknya saya minta tolong. Oke. Ke teman-teman Explore mungkin ada muncul 1 atau 2 film yang kita collab atau apa. Oh boleh. Asik tuh. Asik. Collab bukan collabs ya. Jangan. Jangan collabs dulu. Jangan menyerah dulu, Jangan menyerah ya. Lagu lagi. Bisa. Sobat baik, tunggu aja pertengahan tahun. Sobat baik. Menamakan penggemar tiba-tiba. Ya, baik balik. Namanya apa? Iya, nama fansnya apa? Ada nama. Pak Iters bukan ya? Jangan ada. Enggak. Kalau saya tuh dulu sempat ada rencana bikin begini tapi kayaknya nggak etis juga kalau aku yang bikin. Iya. Jadi nanti teman-teman kalau mau bikin terserah mau dimodalin apa ya. Menunggu respon teman-teman aja. Dari semua teman-teman kalau memang sudah masa saya logikanya gini aja. Dulu sebenarnya sama saya sempat bukan mencetuskan ya, pengen punya ide kayak misal aku punya entah penggemar atau temen yang suka lagu saya mau tak namain teman sebagai kayak gitu. Tapi sekarang setelah tak pikir-pikir kok kayaknya lucu aja. Udah bikin nama fansnya tapi belum ada fansnya. Kan kayak Siapa tahu kan doa. Iya benar. Enggak apa-apa. mutusi ya Mas. Enggak apa-apa, sebut aja. Ya pokoknya teman-teman kalau mau bikin nanti misal suka sama lagu-lagu saya mau bikin apapun itu bait ke-5 Pak. Iya. Silakan. Baitlisius mungkin ya. Lisius. Baik, delicious. Oke. Buru-buru. Nah, tadi kan kita bahas Ada udah. keheningan di sana. Menceritakan prosesnya kita juga udah. Terus perjalanan karirnya Bait juga udah, produksinya gimana. Terus album juga rencana tahun ini ya? Tahun ini. Insya Allah minta doanya teman-teman semua. Dan intinya ini lagu sudah ini album sudah terpending selama kurang lebih 2 tahun. Iya, semua. iya. Jadi buat teman-teman yang nungguin mohon maaf. Pokoknya didoain aja semoga nggak pakai waktu lama. Kita bisa menikmati bersama. Tahun ini pokoknya. Amin. Tunggu saja. Amin. Amin. Folk ya, folk musik ya. Jadinya ya. Pop folk lah. Folk. Kalau asik-asik terlalu ya. folk nggak ini ya. Kemarin juga ada singlenya kan? Iya. Folk kan yang tentang Jogja itu. Menarik. Jogja dan kamu ya. Ya mudah-mudahan lagu Nikmat Kuasamu ini jadi semangat baru buat Dan Bait. Yes. Ya, warna baru. Semangat baru. Semangat baru. Semangat baru. Resolusi baru. Resolusi baru 2026. Yang sering bilang New Year New Me. Nah, Asik. bisa pakai nih soundtrack. Di tahun kuda. Emang iya? Iya, tahun kuda ini. Udah nih. Oh iya. Ayo, Man. Oke. Oke, Kayaknya cukup ya. cukup aja sih. Tapi kita habis ini kan masih mau Oh, ada Dan Bait mau live session. selalu nggak kerasa kalau pijat gini. Kita masih mau ada penampilan nih. Dan Bait mau menyanyikan lagu Nikmat Kuasamu eksklusif di di mana eksklusif di YouTube-nya Actually. Jadi kita siap-siap dulu kali ya. Ya. Yoi. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Dendis. Terima kasih. Sampai bertemu di Dental selanjutnya. Bye-bye. Bye. Pesan-pesannya.